Cek cek. Halo, saya Ilham. Mungkin sekarang bisa dibilang ada di Thohir Crew ya. Ya setelah cabut dari kerjaan, akhirnya sekarang fokus sama usaha saya yang di jalan ini. Sekarang ya, ya seperti orang usaha umumnya aja. Kadang kita bangun pagi belanja, prepare, akhirnya setelah itu buka outlet sampai jaga outlet sampai selesai. Baru bisa main santai setelah outlet tutup gitu. Tapi kadang juga nongkrong gitu sambil outlet buka karena anak pada main ke outlet gitu. Mungkin SMP ya, SMP kelas 1 sekitar tahun 2010-an itu era-eranya kan musik-musik indie gitu kayak screamo gitu, musik-musik keras ya berdampingan lah masa kayak saat itu tuh era-era Killing Me Inside, Sweet As Revenge gitu. Cuman saya lebih sukanya ke yang death metal itu kayak Jasad di era itu tahun itu. Akhirnya bisa lebih interest lagi ke maksudnya lebih jauh lagi ke dari death metal itu ke lebih ke hardcore gitu, saat main ke Bandung nonton sepak bola, karena emang Bandung kan bisa dibilang tuh salah satu kota musik juga ya, saat nonton Persib, supporter dari Persib sendiri itu lebih berwarna lagi, pakaian dari pakaiannya, dari stylenya gitu kayak bukan sekedar ada baju-baju death metal, hardcore, maksudnya akhirnya saya cari tahu di situ saat itu tuh, ada tulisan jeruji, akhirnya pulang dari stadion itu kan emang saat era-era itu, warnet gitu ya, pas ke warnet itu di saat orang-orang pada main game online, saya ke warnet itu ya gitu browsing-browsing gitu, lihat YouTube, kadang Reverb Nation saat itu, era Reverb Nation, Porset gitu, denger-dengerin musiknya, akhirnya saya cari tahu di situ. Jadi maksudnya dari awalnya suka death metal lebih jauh lagi, oh cari tahu lagi nih yang band-band dari Bandung itu ada Jeruji, ada Outright, era-era itu ada Godless Symptoms. Akhirnya cari tahu ya, akhirnya di situ tertarik gitu musik hardcore sampai pada saat itu tuh ada satu gigs di Cirebon 2013 itu Southeast Asia Hardcore, di mana band-band Southeast Asia itu main di Cirebon. Di situ jadi saya lebih suka lagi tuh musik hardcore ya di situ. Sebenarnya sih kalau Thohir Crew tuh dibilang baru ya, karena awal-awalnya tuh Thohir Crew tuh kebentuk karena UIC itu Urban Youth Collective awalnya. Nah di saat itu tuh Urban Youth Collective pun terbentuk gara-gara memang mungkin ya bisa dibilang itu karena saat saya udah mulai ada usaha ini lumpia basah gitu setelah resign dari kerjaan. Jadi waktu saya lebih fokus ke usaha ini. Suatu ketika itu saya buka outlet itu yang mampir tuh anak-anak kayak si Alvin bawa Hendrik, begitu juga bawa Akil. Maksudnya jadi dari teman-teman itu bawa lagi Akram, Ega. Jadi dari teman ke teman bawa anak-anak. Akhirnya disitulah ada suatu obrolan itu kita buat Urban Youth Collective itu. Tujuannya itu saat itu kita lagi bahas untuk tentang ada di fashion sama musik gitu kan di saat 2020 awal-awal gitu. Akhirnya di situ kita sering nongkrong bareng. Saat itu tuh ada Glot Motor demo tahun 2021 bulan Januari, demo mereka. Nah disitulah akhirnya anak-anak juga kan udah pada suka musik tuh dari sebelumnya. Akhirnya ya udah kita handle gigsnya Glot aja, bikin acara disitulah bikin gigs. Akhirnya di situ kebentuk 2022 ada acara hardcore camp itu saat itu. Maksudnya senang hardcore camp 2020 itu belum ada Thohir Crew. Bikin grup lah, grupnya namanya apa? Thohir Crew lah, karena emang nongkrong kan di Thohir gitu ya. Akhirnya bikin grup Thohir Crew lah di situ. Barulah di situ terbentuk pas datang ke hardcore camp naik motor bareng-bareng itu di Bumi Ayu. Akhirnya setelah pulang dari situ, nah barulah terbentuk Thohir Crew itu. Iya. Lanjut itu. Jadi awalnya itu saya kan punya komunitas juga sebelum Thohir Crew itu ada Cirebon Bento Familia. Saat itu tuh tahun 2013 itu saya sama teman-teman Cirebon Bento Familia itu emang pernah organize gigs di salah satu studio di Pilang itu studio Para Monster, bikin gigs dengan band 23 band beberapa kota di satu studio dan itu yang gigs yang nggak bakal dilupakan gitu ya. Setelah itu terbiasa sering bikin gigs, akhirnya yang tadi ceritakan itu Thohir Crew
bikin gigs lah pas yang tour Glot itu awal-awal, tapi belum Tohir Crew. Pakainya platform Gad Speed itu sebelum Tohir Crew. Setelah itu awal-awal bikin gigs lagi tuh kita saat pandemi itu yang awal-awal di Survoice sama Akram bikin band Consider. Ayo kita bikin gigs lagi yuk, studio show. Yang Here We Go Gini pertama itu rilisnya Consider. Yang kedua itu kita bikin gigs biasa lagi. Jadi sebulan sekali saat 2020 atau 2021 lupa waktu itu. Yang gigs ketiga itu turnya di DTS dari Tangerang, DTS sama Art Yellow. Begitu juga akhirnya berkelanjutan lah. Jadi dari teman-teman band luar kota promosiin lah main ke Cirebon. Jadi sampai sekarang itu kita masih handle band tour gitu. Ya sejauh ini sih ya asik gitu kan, karena mungkin kulinernya juga. Jadi kuliner di Cirebon banyak kan, kayak ada nasi jamblang, ada empal, begitu juga usaha saya itu lumpia basah. Setelah itu kan karena emang kita tuh kalau ngobrol pada nyambung gitu, anak-anaknya asik juga, yang akhirnya bikin teman-teman itu ulang kan bisa kan gak sih? Jadi jadi karena emang kalau saling ngobrol kita enak gitu kan. Jadi sebenarnya band-band tour itu momennya emang sih main, tapi setelah main itu momennya kita ngobrol banyak gitu. Akhirnya teman-teman band tour itu pada mau ke Cirebon lagi, pada berkesan gitu dari hospitality gitu, yang kita kasih ke mereka gitu, kayak kulinerannya yang tadi saya bilang gitu. Siapa ya? Ada dua sih. Ada Pat Flynn dari Have Heart ya, sama ada Toby Morse dari H2O. Dua orang itu bisa dibilang orang yang inspiratif, karena di sisi lain mereka itu punya banyak band. Bandnya itu yang band keren semua. Dari Pat Flynn itu kan dari Have Heart ada Free gitu kan, ada Fiddlehead juga, sama Sweet Jesus. Itu emang inspiratif banget. Dan Toby Morse juga punya band lagi selain H2O, itu ada Hazen Street itu. Hazen Street itu super group bisa dibilang, karena di situ ada si Freddie Madball sama Hoya, sama juga ada personal dari Chromex juga. Itu yang karena dia selalu menyuarakan isu-isu yang ada gitu, seperti kayak positif, hidup positif. Begitu juga yang kemarin kayak saat Harvard main di mana ya, waktu itu lupa saya. Dia kan bukan di Outbreak, lupa saya, di si Hardcore, yang dia bilang si Patwin sampai menyatakan ya Free Palestine. Itu yang maksudnya memang harusnya seperti itu gitu kan. Tidak banyak musisi-musisi yang menyuarakan isu-isu gitu. Kadang ada beberapa orang-orang tua yang NWHC itu ya tidak mendengar tidak menyuarakan hal ini gitu. Yang mereka berdua lah yang menurut saya inspiratif banget itu ya. Iya. Ya kita maksudnya bareng-bareng belajar aja sih, karena kita juga kan di sini juga sama seperti mereka juga awalnya, karena emang nyari tahu, banyak belajar, cuma beda di usia aja gitu, karena kita lahir lebih dulu aja kan. Jadi akhirnya sebenarnya sama aja gitu. Kita yang penting banyak mau belajar gitu. Kita jangan malu-malu gitu. Maksudnya kita sekarang kan zaman udah modern, ada internet gitu. Cari tahu aja gitu. Sebenarnya jangan malu-malu untuk nanya gitu. Kita nimbrung lah, misalkan ada gigs gitu. Kita jangan sekedar cuman violence, kita bikin video TikTok biar FYP. Itu maksudnya sebenarnya harusnya hindarin kayak gitu sih, konten-konten kayak gitu, biar lebih produktif lagi untuk nyari tahu. Oh, hardcore tuh bukan sekedar fashion gitu, bukan sekedar lu violence gitu. Sebenarnya banyak, lebih luas ya. Jadi apa yang bisa dibawa nih buat ke selanjutnya agar bergenerasi itu. Jadi misalkan emang kita udah nggak bisa di sini lagi tuh, ada gitu bergenerasi gitu untuk sama teman-teman yang selanjutnya gitu sih.